Pak Ustadz, masih banyak orang yang beranggapan bahwa MLM itu haram. Mohon dibantu menganalogikannya agar bisa disampaikan dengan cara yang sederhana jika dianalogikannya dengan perusahaan konvensional, Pak Ustadz. Oke, bagus. Mau saya kasih contoh misalnya yang dari mudah dulu ya, dari bank. Pak Ustadz, ada orang bilang kalau bank itu haram, ya kan? Bank itu haram. Karena orang ini belum belajar bank. Lihat dulu, banknya ini bank syariah atau bank konvensional. Nah, tapi saya kasih contoh lagi yang lebih gampang. Hukumnya jual beli. Misalnya yang saya jual beli adalah minuman, Bu ya. Jual beli minuman. Jual beli minuman itu halal apa haram, Bu Titi? Minuman maksud saya minumannya dia teh, kopi, jus itu maksud saya. Halal ya. Halal. Tapi nih ada orang yang jualannya nipu. Ini teh, pakainya biang gula. Dia bilang, ini pakai gula loh. Halal apa haram, Bu? Dia nipu. Sebenarnya kalau dia nggak bilang, ini teh manis. Udah gitu aja. Halal. Tapi kalau dia bilang, ini pakai gula asli. Padahal dia pakai biang gula. Itu jadinya haram. Ini gorengan. Gorengan ini kamu nggak usah takut makan gorengan saya. Kenapa? Gorengan saya itu pakai minyak asli. Bukan pakai minyak jelantah. Padahal dia pakai jelantah. Jadinya haram. Tapi kalau dia bilang, ini jualan gorengannya. Kok murah? Ya pakai minyak jelantah, oh pantesan, ya kan? Atau kok murah ya? Ya kan kualitasnya beda, Pak. Yang murah dengan yang mahal beda lah. Mungkin dari sisi rasanya beda. Minyak yang digunakan juga beda. Nah itu beda kan? Jadi maksud saya gini, sama-sama jualan gorengan, bisa halal, bisa haram. Kalau jual gorengan, dia jujur, Bapak Ibu ini saya jual gorengan. Pas ditanya, ini minyaknya pakai jelantah atau pakai minyak yang pertama? Ya, ini kan gorengan murah, Pak. Ya enggak gorengan pertama sih. Nah, halal dia. Tapi kalau ini pakai apa? Ya, pakai minyak asli dong, enggak pakai jelantah. Jelantah itu kan bikin penyakit kolesterol. Jangan khawatir. Nah, itu jadi haram karena dia bohong. Karena dia bohong ya. Jadi sama-sama jual gorengan, bisa halal, bisa haram. Atau satu lagi, kalau yang jualan ini alat-alat sholat. Jualan peci, wah kelihatannya bagus ya. Jualan peci Bapak Ibu, halal apa haram? Halal kan? Tapi kalau jualannya di dalam masjid gimana? Di dalam masjid, bukan di halaman masjid. Ya, di tempat orang sholat itu, jualan peci. Ayo peci, murah gimana? Jadi haram jualan peci. Kenapa? Tempatnya nggak pas ya. Tempatnya nggak pas itu. Jadi jualan peci pun bisa halal, bisa haram. Ya. Jualan apa tadi? Minuman, maksud saya bukan minuman keras loh ya. Kopi, teh, gorengan bisa halal, bisa haram. Multi level marketing bisa halal, bisa haram. Nah, yang halal yang gimana? Yang sudah dipastikan halal itu yang sudah diperiksa oleh DSN MUI dan DSN MUI menyatakan ini multi levelnya sudah sesuai dengan syariah. Jadi namanya PLBS. Nah, itu halal. Kalau yang tidak mendapatkan sertifikat gimana? Ya kita nggak bisa menilai. Ya, kita nggak bisa menilai apakah halal atau haram. Saya nggak mau gegabah langsung bilang haram, nggak juga. Ya, kan masalahnya dia belum diperiksa. Jadi dia halal atau haram dia belum diperiksa, yang belum bisa dipastikan itu. Tapi kalau yang sudah dapat sertifikat, udah pasti halal. Sama dengan Bapak Ibu kalau beli makanan, beli minuman ada tulisan halal, udah halal, nggak usah ragu-ragu. Ya, nggak usah ragu-ragu. Halal. Nggak usah dicari-cari ya, Pak Ustadz ya. Nggak usah dicari-cari. Bapak Ibu Titik misalnya makan ke warung Padang pakai nanya, ini rendangnya halal apa haram? Halal. Itu tadi beli daging sapinya dari mana? Iya. Terus masaknya pakai apa? Gua sana gitu kan dia bilang halal, udah makan, jangan banyak tanya. Itu. Itu Bu Titi ya. Karena yang terjadi di lapangan seperti itu Pak Ustadz, ada pemahaman yang tidak tepat karena tidak bertanya pada guru yang tepat, tapi dia memaksakan pendapat dia itu benar dan dia menginfluence yang lainnya gitu untuk sama dengan pendapatnya dia. Kalau orang merasa itu benar sih yang sendiri, agak mengganggu. Oh gitu ya Bu ya. Itu yang lebih berbahaya menurut saya karena mohon maaf nih ya, salahnya iblis itu apa sih? Salahnya iblis itu apa?
dia merasa dirinya lebih hebat. Lebih hebat. Ya. Yang lain salah. Nabi Adam itu kan cuma diciptakan dari tanah. Saya iblis kan dari api. Api itu lebih hebat daripada tanah. Ngapain saya disuruh sujud pada Adam? Nah, itu kan aba wastakbaror. Kalau di dalam Al-Qur'an dengan sombong. Sombong itu apa? Sombong itu merasa benar dan yang lain salah. Nah, dirinya pasti benar, orang lain pasti salah. Itu sombong, nggak boleh begitu. Makanya kalau saya dalam kaitan ini, saya kan cuma menyampaikan yang dari DSN, bukan pendapat saya. Tadi saya katakan yang menilai DEP ini syariah atau tidak bukan saya, itu dari DSN. Saya sekarang ditugaskan mendampingi aja. Begitu, Bu. Silakan. Ya. Jadi teman-teman tolong bertanyanya kepada orang yang tepat ya, biar tidak terinfluence hal-hal yang negatif.